Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita dari kelompok 3 Enggak ya. ya. Dari kelompok 3 di sini saat ini kita akan menguraikan pandangan etika menurut salah satu tokoh filsuf Muslim yang kita pilih yaitu dari filsuf yang bernama Al-Farabi. Nah, di sini nanti kita akan diskusikan tentang bagaimana konsep etika menurut Al-Farabi ini, kemudian apa yang dimaksud dengan baik dan buruk menurut Al-Farabi itu, kemudian yang selanjutnya bagaimana kebaikan dan keburukan itu apakah relatif, nah, nanti akan dikemukakan argumentasinya. Kemudian di sini kita juga akan menyebutkan dasar argumentasi para filsuf Muslim ini mengenai moralitas dalam Islam, dan terakhir di sini kita akan berdiskusi mengenai apabila konsep etika tersebut bagaimana ketika diturunkan khususnya ke dalam dunia pendidikan. Nah, sebelum ke inti dari penjelasan mengenai konsep etika dan lain-lain, jadi di sini baiknya kita mengenal dulu siapa itu Al-Farabi. Jadi kita akan sedikit mereview lagi mengenai riwayat hidup Al-Farabi. Nah, di sini seperti yang kita sudah tahu, nama lengkap dari Al-Farabi yaitu Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Uzrak Al-Farabi. Nah, beliau ini lahir pada tahun 874 Masehi atau 260 Hijriah di Farab yang terletak dalam wilayah Wasij di Turki. Nah, ayahnya ini merupakan seorang anggota tentara yang miskin, tetapi semua itu tidak menghalanginya mendapatkan pendidikan di Baghdad. Kemudian beliau mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sarili. Juga pada seorang penerjemahnya itu yang disebut Abu Bismata Ibnu Yunus. Ya. Nah, itu sedikit tentang Al-Farabi. Nah, kemudian etika ini yang kita akan bicarakan ini etika dalam tinjauan filosofis ini dari Yunani menuju Islam. Jadi etika itu asal katanya berasal dari negeri tersebut yaitu etos. Dengan bentuk jamak taeta. Etos ini memiliki makna yang plural yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adab, akhlak, perasaan, dan cara berpikir. Nah, sementara kata taeta ini berarti adat kebiasaan. Pengertian terakhir ini yang menjadi sumber bagi adanya kata etika dengan tokohnya yaitu Aristoteles yang menunjukkan pengertian mengenai filsafat moral. Maka dari itu, etika secara etimologi berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, etika ini dalam kajian filsafat adalah studi mengenai penyelidikan pada kewajiban-kewajiban manusia serta tingkah lakunya dilihat dari segi baik dan buruk. Nah, etika ini juga memiliki sifat yang sangat mendasar berupa mempersoalkan tentang norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Persoalan etika sendiri itu juga berhubungan dengan eksistensi manusia dalam segala aspeknya, baik individu maupun masyarakat, baik berhubungannya dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia dan dirinya. Nah, baik, itu sekilas tentang etika. Nah, selanjutnya mari kita simak untuk yang pertama, pembahasan pertama yaitu mengenai konsep etika dari seorang Al-Farabi. Silakan yang menjelaskannya. PAI. Kita langsung saja ke konsep etika Al-Farabi. Nah, dari konsep etika yang ditawarkan Al-Farabi ini erat kaitannya dengan persoalan etika dari persoalan kebahagiaan. Ada beberapa pokok pikiran Al-Farabi mengenai etika ini. Yang pertama tentang tindakan manusia,
Yang kedua yaitu kebahagiaan sebagai tujuan akhir, dan yang ketiga kebahagiaan sosial. Nah, dari tindakan manusia ini, Al-Farabi menjelaskan bahwa manusia bisa berbuat baik jika ia berkehendak, karena dia bebas untuk mewujudkan apa yang dia kehendaki dan perbuat. Akan tetapi, kebebasan ini tunduk kepada hukum-hukum alam, masing-masing diberi kemampuan sesuai dengan kejadiannya. Berdasarkan pandangannya tentang tindakan manusia ini, Al-Farabi menyarankan agar manusia bertindak tidak berlebihan yang dapat merusak jiwa dan fisik, namun harus mengambil posisi tengah-tengah. Hal itu dapat ditentukan dengan memperhatikan zaman, tempat, dan orang yang melakukan hal tersebut, serta tujuan yang dicari, cara yang digunakan, dan kerja yang memenuhi semua syarat tersebut. Nah, sebagai contohnya, sikap atau sifat berani merupakan sifat yang terpuji yang terletak di antara dua sifat tercela, membabi buta atau tahawur, dan penakut. Kemurahan Al-Karim terletak antara dua sifat tercela, kikir dan boros. Memelihara kehormatan diri terletak di antara dua sifat tercela, keberandalan dan tidak ada rasa kenikmatan. Selanjutnya, konsep etika Al-Farabi mengenai kebahagiaan sebagai tujuan akhir. Nah, di sini kebahagiaan adalah pencapaian kesempurnaan sekaligus tujuan akhir manusia. Al-Farabi meyakini bahwa dengan menetapkan kebahagiaan sebagai tujuan akhir, manusia akan menjadi makhluk yang sesuai dengan kodratnya dan memiliki akhlak yang baik. Ini berarti bahwa setiap perbuatan manusia dilakukan untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu, dan maksud tertinggi yang paling akhir adalah kebahagiaan. Maka dari itu, yang disebut dengan perilaku yang bermoral menurut Al-Farabi adalah tindakan yang didasarkan pada pertimbangan akal dan rasio, karena akal kita sudah memiliki kemampuan untuk membedakan apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk. Misalnya, saya rajin belajar karena saya ingin mendapatkan pengetahuan. Dengan pengetahuan yang banyak, wawasan saya akan menjadi luas. Dengan wawasan yang saya bisa memahami apa yang terjadi pada dunia dan manusia. Dengan memahami hal tersebut akan membantu saya untuk melihat tanda-tanda ketuhanan. Dan selanjutnya ada kebahagiaan sosial. Nah, mengenai kebahagiaan sosial ini, Al-Farabi sangat fokus pada fungsi sosial kepala negara dalam suatu masyarakat. Bahkan, Al-Farabi merumuskan dengan sangat ketat mengenai kepala negara. Dalam hal ini, tampaknya rumusan etika Al-Farabi memiliki kesinambungan dan pengaruh satu sama lain. Dengan kata lain, untuk mencari kebahagiaan, diri individulah yang terlebih dahulu harus dibersihkan dan diperbaiki. Setelahnya, barulah manusia bisa mewujudkan tatanan sosial yang sesuai dengan tuntunan agama. Mungkin itu konsep etika dari Al-Farabi. Nah, oke. Dan sedikit menambahkan untuk, jadi konsep etika yang ditaruhkan Al-Farabi ini tuh jadi salah satu hal yang sangat penting dalam karya-karyanya karena berkaitan erat dengan pembicaraan tentang jiwa dan politik juga. Nah, begitu juga tadi seperti yang dituturkan oleh TAI, erat kaitannya itu dengan persoalan etika, dengan persoalan tentang kebahagiaan. Nah, di salah satu kitabnya itu, dalam kitab At-Tanbih fi Sabili Al-Sa'adah dan Tansil Al-Sa'adah itu, Al-Farabi itu menyebutkan bahwa kebahagiaan adalah pencapaian kesempurnaan akhir bagi manusia. Nah, seperti tadi yang sudah dipaparkan juga. Nah, Al-Farabi juga di sini juga menekankan ada 4 jenis sifat utama yang harus menjadi perhatian untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi bangsa dan setiap warga negaranya. Jadi yang pertama itu ada keutamaan teoritis, yaitu prinsip-prinsip pengetahuan yang diperoleh sejak awal tanpa diketahui cara dan asalnya, juga yang diperoleh dengan kontemplasi, penelitian, dan belajar. Kemudian ada keutamaan pemikiran. Nah, di sini yang memungkinkan orang untuk mengetahui
hal-hal yang bermanfaat dalam tujuannya, termasuk dalam hal ini juga kemampuan membuat aturan-aturan, karena itu disebut keutamaan pemikiran budaya. Selanjutnya itu ada keutamaan akhlak. Nah, yang bertujuan mencari kebaikan. Jenis keutamaan ini tuh berada di bawah dan menjadi syarat keutamaan pemikiran. Kedua jenis keutamaan tersebut ini terjadi dengan tabiatnya dan bisa juga terjadi dengan kehendak sebagai penyempurna tabiat dari watak manusia. Nah, kemudian ada keutamaan amaliyah. Di sini diperoleh dengan dua cara, yaitu pernyataan-pernyataan yang memuaskan dan merangsang. Nah, jadi sehingga kalau menurut Al-Farabi ini kebahagiaan adalah pencapaian kesempurnaan akhir bagi manusia. Itu untuk dari kebahagiaannya. Oke, selanjutnya yang lain gimana, ada yang ingin ditambahkan sesuai dengan catatannya masing-masing untuk yang konsep etika menurut filsuf dari Al-Farabi? Gimana? Ada atau lanjut aja? Mungkin lanjut dulu aja, Teh. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang kedua ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan baik dan buruk menurut Al-Farabi? Silakan yang akan menguraikannya lebih dahulu. Siapa? Teh Marwah ya? Ya. Maksud dari baik dan buruk yaitu perilaku berkeinginan yang bermanfaat dalam mencapai kebahagiaan itu adalah perilaku yang baik. Situasi dan bakat yang menjadi sumber perilaku yang baik adalah keutamaan-keutamaan. Kebaikan tersebut bukan semata-mata untuk kebaikan itu sendiri, tetapi kebaikan demi mencapai kebahagiaan. Perilaku yang menghambat kebahagiaan adalah kejahatan, yaitu perilaku yang buruk, situasi, dan bakat yang membentuk perilaku buruk adalah kekurangan, kehinaan, dan kenistaan. Ada yang menambahkan, Teh? Ya, jadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya untuk yang baik itu. Gimana yang lain, ada yang mau menguraikan tambahan uraiannya? Nah, mungkin di sini kalau di catatan saya juga untuk jadi Al-Farabi ini juga menjelaskan bahwa manusia itu bisa berbuat baik itu jika ia berkehendak, karena ia bebas untuk mewujudkan apa yang ia kehendaki dan perbuat. Nah, tetapi si kebebasan ini itu tunduk kepada hukum-hukum alam, masing-masing diberi kemampuan sesuai dengan kejadiannya. Gitu. Yang lain ada yang mau menguraikan tambahan mengenai baik dan buruk? Silahkan. Nggak ada. Lanjut lagi. Udah lanjut aja apa gimana? Lanjut aja ya. Lanjut dulu. Nah, kemudian untuk pembahasan selanjutnya, di sini kita akan menguraikan apakah kebaikan dan keburukan itu relatif. Nah, silakan dikemukakan uraiannya. Yang mengemukakan siapa? Teh Anissa ya? Silakan Teh.
Teh Anissa, silahkan uraikan tentang apakah kebaikan dan keburukan itu relatif. Teh Anissa ada? Ada Teh. Ada, Maaf sinyalnya ya. Uraikan yang tentang Oke. kebaikan dan Baik. keburukan itu apakah relatif atau tidak? Menurut Ibnu Al-Farabi mengatakan bahwa menurutnya kebaikan dan keburukan itu relatif karena suatu keadaan yang dapat ditinjau dari tingkah lakunya. Jadi kebaikan dan keburukan ini relatif jika ditinjau dari tingkah lakunya. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebaikan dan keburukan itu sesuatu hal yang relatif. Di dalam kitab Tansil al-Sa'adah karya Al-Farabi mendefinisikan kebahagiaan adalah absolute good, yang artinya kebaikan puncak. Mengapa kebahagiaan disebut dengan kebahagiaan puncak? Misalnya kita berbuat jujur, sabar, rajin, tekun, itu adalah semua perbuatan baik. Kenapa perbuatan baik itu kita lakukan? Karena kita ingin bahagia. Maka di situ Al-Farabi mendefinisikan kebahagiaan adalah absolute good yang berarti kebaikan puncak. Di dalam kitab ini ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kebahagiaan adalah tujuan hidup dan Tuhan menciptakan kita untuk bahagia. Entah kita sadari atau tidak, sebenarnya bahagia adalah tujuan hidup. Apakah ada orang yang menginginkan untuk tidak bahagia? Pasti tidak ada. Dan Tuhan menciptakan kita untuk bahagia. Kenapa Tuhan memberikan banyak sekali fasilitas yang lengkap? Apa-apa ada, apa-apa tersedia, itu semua karena Tuhan menginginkan kita bahagia dengan semua itu. Yang kedua adalah segala sesuatu yang membuat seseorang bahagia pasti baik. Karena ada sesuatu kebaikan yang membuat kita tidak bahagia. Pasti itu adalah misunderstanding. Ada pemahaman dan pengetahuan yang belum dicapai. Contohnya seperti jujur. Jujur adalah sebuah perbuatan yang baik. Tetapi kenapa kita tidak bahagia atau membuat hidup kita tidak baik, tidak tenang. Pada intinya, perbuatan baik pasti hasilnya bahagia, dan tidak semua yang bahagia kita dapat pasti baik. Kalau ada yang tidak, pasti ada salahnya. Yang selanjutnya, yang poin ketiga, orang tidak cukup memahami dan sadar tentang kebahagiaan, tetapi ia harus menginginkan dan menjadikan kebahagiaan sebagai suatu tujuan hidup. Yang keempat, setiap orang yang tidak menginginkan bahagia, maka ia akan lakukan adalah kejahatan atau keburukan. Dan yang kelima adalah kebahagiaan bisa terjadi ketika jiwa kita terimplementasikan secara optimal. Maka kebahagiaan dan kebaikan dan keburukan itu bisa dikatakan relatif jika tingkah laku kita itu terlihat dan bisa dikatakan baik ketika seseorang itu mengetahui tingkah laku seseorang. Begitu Teh, ada yang mau menambahkan pada catatannya? Nah ya, dari Teh Anissa udah tadi mengenai relatif kebaikan dan keburukan. Dari yang lain, bagaimana catatannya? Mungkin saya hanya afirmasi ya Teh ya. Tentunya mengenai apa ini? Mengenai etika Al-Farabi ini,
tentu saja tadi teh konsep kebahagiaan ya. Iya, relatif nggak Ya, kebaikan dan keburukan ya, itu. ya tentunya konsep saya yang afirmasi saja. Tentunya konsep yang dibangun oleh etika Al-Farabi ini pada intinya lah gitu ya bersifat relatif gitu, Mm-mm. atau artinya berubah-ubah lah gitu sesuai dengan keadaan manusia itu sendiri, begitu teh. Ada lagi? Ada lagi nggak catatannya diuraikan? Nggak ada lagi? Lanjut. Lanjut aja teh. Mungkin dilanjut saja dulu aja teh. Aja dulu ya lagi. Ya, Iya. jadi udah berarti baik dan buruk apa, terus relatif nggak kebaikan sama keburukan itu. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya itu mengenai apa sih dasar argumentasi dari para filsuf muslim itu mengenai moralitas dalam Islam. Nah, silakan catatannya mengenai moralitas dalam Islam itu gimana? Baik, izin menjawab. Enggak bertanya. Hah? Uraikan aja, nggak bertanya. Uraikan yang Uraikan. didapat. Yang dapat catatannya kayak gimana mengenai yang moralitas Islam. Yang Ali dapat seperti ini. Pemikiran filsuf muslim dalam aspek-aspek filsafatnya gitu. Pemikiran dalam bidang etika atau filsafat moral menggambarkan kuatnya corak Islam di dalamnya gitu. Ya seperti halnya mungkin corak Islam di sini itu dalam segi kitabnya, mungkin dalam segi ya intinya yang identik dengan corak-corak Islam lah gitu. Paling kurang apabila dilihat dari kemanfaatan pemikiran-pemikirannya yang dikemukakan para filsuf muslim untuk dijadikan sebagai panduan dalam berperilaku yang baik dan menghindari perilaku yang buruk, yaitu aspek moralitas lah. Pada sisi yang lain juga, pemikiran-pemikiran para filsuf muslim dalam bidang etika tidak dapat dipisahkan dari pengaruh ajaran-ajaran tasawuf. Ya, perlu kita ketahui, salah satu filsuf muslim yang tadinya seorang filsuf dengan corak Yunani mungkin ya, yaitu Imam Al-Ghazali, yang dimana beliau menjadi seorang sufi dan membuat sebuah karya juga, nama kitabnya tuh Tahafut al-Falasafah kan ya. Coba dikoreksi. Nah, kan sini tadi dikatakan pemikiran-pemikiran para filsuf muslim itu tidak dalam bidang etikanya itu tidak dapat dipisahkan dari pengaruh ajaran-ajaran tasawuf. Bahkan sebagaimana ditegaskan oleh Ibrahim Madkour, secara umum kecenderungan tasawuf merupakan aspek penting yang membedakan antara filsafat Islam dengan filsafat lainnya gitu. Hal itu tampak pada pemikiran tentang etika atau filsafat moral yang dikembangkan para filsuf muslim. Nah, segitu aja uraian yang Ali dapat gitu mengenai etika atau filsafat moral.
Kalau yang saya pribadi dapat itu, jadi moralitas dalam Islam itu meliputi konsep dari kebenaran, baik itu karakter dan tubuh, kualitas moral dan kebajikan yang ditentukan dalam teks-teks dari agama Islam. Jadi sehingga prinsip dan tujuan mendasar dari akhlak Islam itu adalah cinta, yaitu cinta kepada Tuhan dan cinta untuk makhluk Tuhan. Jadi konsep religiusnya adalah bahwa umat manusia ini akan berperilaku moral dan memperlakukan satu sama lain dengan cara terbaik untuk menyenangkan Tuhannya. Nah, sedangkan kalau ajaran tentang moralitas ini dan perilaku moral juga merupakan bagian utama dari sastra Islam. Nah, jadi untuk moralitas Islam ini, moral dalam bahasa agama itu diidentikan dengan kata akhlak. Nah, kata akhlak ini kan berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluq atau al-khulq. Nah, yang secara etimologis ini di sini menurut catatan saya ini mempunyai arti tabiat, watak, budi pekerti, adat, agama. Nah, sedangkan menurut para ahli, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian terlebih dahulu. Nah, akhlak ini bisa disebut juga dengan dorongan jiwa manusia berupa perbuatan baik dan buruk. Di sini saya menemukan juga menurut Imam Al-Ghazali itu akhlak adalah suatu keadaan yang mengakar dalam jiwa yang darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melakukan pemikiran dan penelitian terlebih dahulu. Nah, jika perbuatan yang muncul dari keadaan itu adalah perbuatan baik dan terpuji secara akal dan syara, maka dia disebut dengan akhlak baik. Nah, tapi sebaliknya jika yang muncul adalah perbuatan yang buruk, maka dia disebut akhlak yang buruk gitu. Ada juga menurut berarti tadi pendapat dari Imam Al-Ghazali itu secara tidak langsung bersifat spontan ya akhlak itu. Jadi kalau yang munculnya yang kebaikan ya ini yang sesuai dengan akal dan caranya, maka disebut ya akhlak yang baik gitu. Kan kalau yang munculnya perbuatan yang buruk, maka disebutnya akhlak yang buruk gitu. Jadi moral itu dalam satu agama itu disebut juga sebagai akhlak. Ada lagi satu lagi yang menurut Ibnu Miskawai, jadi dia menyebutkan itu akhlak adalah kondisi bagi jiwa yang mengajak segala perbuatan kepadanya dengan tanpa dipikirkan dan tanpa ditimbang-timbang. Hampir sama berarti ya sama yang Al-Ghazali tadi. Jadi berkenaan dengan pengertian akhlak dan khuluq yang dikemukakan oleh Ibnu Miskawai tersebut dapat disimpulkan bahwa jiwa yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan secara spontan itu dapat selamanya merupakan pembawaan fitrah sejak lahir, tetapi dapat juga diperoleh dengan jalan latihan-latihan atau pembiasaan-pembiasaan diri. Jadi sehingga menjadi sifat yang kejiwaan yang dapat melahirkan perbuatan yang baik. Nah, dengan kata lain, manusia itu berusaha mengubah watak kejiwaannya, pembawaan fitrahnya yang tidak baik menjadi baik. Karena si manusia ini dapat mempunyai khuluq yang bermacam-macam, baik secara cepat maupun lambat. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa akhlak itu menurut para ulama adalah suatu sifat yang tertanam kuat dalam diri yang darinya muncul perbuatan-perbuatan sehingga bisa perbuatan itu baik, yang lahir juga bisa perbuatan yang buruk. Nah, adapun ukuran baik dan buruk dari perbuatan tersebut adalah akal dan syariah yang berdasarkan Quran dan hadis. Jadi untuk dasar argumentasi yang dikemukakan oleh beberapa para filsuf Muslim juga berdasarkan dari Quran dan hadis. Gitu. Nah, kalau yang lain gimana? Ada lagi? Mungkin yang terakhir dulu ya, yang nomor 5. Oh iya, yang terakhir, pembahasan yang terakhir ya, tentang bagaimana menurut saudara itu, bagaimana menurut kita tentang konsep etika
jika satu konsep etika itu diturunkan pada kehidupan, nah khususnya ke dalam dunia pendidikan gitu. Dan silakan bisa menguraikan catatannya masing-masing, menurut pendapatnya masing-masing. Nah, gimana sih kalau misalnya konsep etika yang kita bahas ini tuh jika diturunkan pada kehidupan kita, khususnya di dunia pendidikan gitu. Silakan siapa dulu? Boleh, siapa dulu sok kemukakan pendapatnya. Gimana? Silahkan uraikan. Gimana kalau konsep etika ini diterapkan dalam kehidupan, khususnya di dunia pendidikan? Menurut Alwi dulu gimana kalau menurut Alwi? Bentar deh. Oke deh, menurut Ali dulu ya. Apabila etika ini diterapkan di dunia pendidikan, khususnya di dunia pendidikan gitu, ya umumnya di ranah masyarakat ataupun di mana lah ya, pokoknya mah umumnya gitu di ranah masyarakat. Apabila etika ini diterapkan, ya etika ini kan suatu kebiasaan ya, kebiasaan atau juga bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang aspek-aspek akhlak gitu. Nah, tentunya kan akhlak ini memang terbagi menjadi dua tadi, akhlak baik dan akhlak buruk, akhlak terpuji dan akhlak tercela gitu. Nah, apabila kita terapkan etika yang baik gitu ya khususnya di ranah pendidikan, tentunya akan menghasilkan sebuah karakter yang baik gitu ya, baik itu misalkan kita ambil contoh ya, analogi sederhananya dari ranah kampus. Apabila rektor itu menerapkan gitu, misalkan rektornya sendiri menerapkan sebuah etika gitu ya kepada mahasiswanya, ya baik dalam segi pakaiannya mungkin nanti akan sopan gitu kan. Ya sebagai contoh aja, Pak Didi sendiri gitu sering menerapkan etika untuk berpakaian sopan terhadap wanita. Itu kan adalah sebuah kebiasaan yang istilahnya baik lah gitu. Namun sebaliknya gitu, apabila di salah satu ranah pendidikan itu tidak menerapkan sebuah kebiasaan atau etika tentunya yang baik gitu, maka ya tidak akan bener lah gitu, maksudnya dalam proses habitnya juga gitu, karena kan sesuatu yang baik itu perlu dibiasakan dan perlu diterapkan. Nah, kalau tidak diterapkan ya akan tercipta juga kebiasaan yang buruk lah gitu. Mungkin itu sih dari Alwi. Iya, terus dari yang lain gimana?
lain gimana? Konsep etika di dunia pendidikan. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya itu mengenai konsep etika, tentu perlu ya ada diterapkan dan ada di dalam kehidupan khususnya apalagi di dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan itu kan berhubungan dengan pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter ini nanti kan bertujuan juga untuk supaya manusia itu lebih berakhlak lagi, bermoral lagi gitu kan. Makanya di sini dalam dunia pendidikan itu tentu saja semua orang yang berada di lingkungan pendidikan itu harus terlebih dahulu itu memiliki etika terlebih dahulu gitu. Nah, jadi contohnya itu kayak misalkan yang mempengaruhi suasana di sekolah itu bagaimana jadi anak menyapa guru gitu kan, guru menegur siswanya bagaimana gitu kan. Kemudian jadi bagaimana seorang anak yang satu tuh berkomunikasi lagi dengan siswa lainnya gitu kan. Nah, semua itu kan dia harus sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi semua tingkah laku itu apalagi maksudnya kalau tingkah laku yang berada di lingkungan sekolah itu kalau misalkan tanpa etika maka pasti muncul berbagai macam persoalan gitu. Nah, dengan konsep etika yang tadi kita bahas juga kan menurut Al-Farabi lebih ke baik dan buruk. Nah, jadi kalau etika ini kan tidak hanya menjadi persoalan pokok dalam agama tapi juga kehidupan manusia itu secara universal. Jadi etika ini tujuannya itu mengharuskan manusia ini memilih jalan hidup dan caranya bertindak agar ia bisa mencapai kebahagiaan sesuai yang tadi konsep konsep etika yang dikemukakan oleh Al-Farabi. Nah, jadi kan intinya dengan tujuan akhir mencapai kebahagiaan, jadi seorang manusia itu harus memilih jalan hidupnya sama dengan mempertimbangkan itu cara bertindaknya itu baik apa benar gitu kan, karena itu juga merupakan bagian dari moral. Nah, dari moralitas. Nah, untuk moral itu sendiri sesuai yang tadi berlandaskannya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Gitu. Makalah tercipta akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Gitu. Oke. Gimana yang lain ada yang ingin menguraikan juga? Udah semua terbahas ya? 5-5-nya? Ya udah teh. Mau ada lagi yang dibahas atau diakhiri saja? Sudah sampai di sini aja? Gimana? Mungkin perlu ditarik kesimpulan juga teh gitu. Atau gimana ini? Teman-teman gimana? Sok yang lainnya gimana?
Udah, jadi tadi ya intinya tadi kita sudah membahas ya tentang konsep etika dari mulai tadi sedikit kita udah review siapa nama lengkap dari Al-Farabi, dia lahir di tanggal berapa di mana, kemudian etika sendiri apa. Terus kan kita juga udah bahas mengenai konsep etika dari seorang filsuf yang bernama Al-Farabi ini, dan kita sudah tahu dari tujuan akhir dari konsep etika ini adalah kebahagiaan ya tadi. Dan juga konsep etika yang ditawarkan Al-Farabi ini memang jadi salah satu hal yang penting dari karya-karya yang dibuatnya itu. Nah, kemudian tadi ada baik dan buruk, yang disebut baik dan buruk. Kemudian tadi ada juga jadi relatif ya antara kebaikan dan keburukan itu. Nah, kemudian selanjutnya jadi ada dasar argumentasi dari para filsuf Muslim itu mengenai moralitas dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis gitu ya, sesuai dengan para ulama juga. Kemudian terakhir kita tadi berdiskusi tentang konsep etika itu bagaimana jika diturunkan pada kehidupan khususnya di dunia pendidikan. Jadi kita sepakat bahwa konsep etika ini sangat perlu ya, jadi sangat penting ada di dunia pendidikan gitu ya. Oke, paling itu yang bisa disimpulkan dalam diskusi sekarang. Begitu ya teman-teman. Iya ya. Ya udah baik, kita akhiri saja untuk sesi Zoom untuk menguraikan tentang konsep etika, tentang masalah etika dari filsuf kita yang bernama Al-Farabi. Mudah-mudahan diskusi ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama dan membacakan ini ya kifaratul majlis bersama juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.